Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru se-Indonesia. Jadi baru kemarin itu kita disosialisasi ya terkait dengan UKM PPG Kemenak yang 2025. Kebetulan saya kebagian di UIN IAIN Curup ya, untuk mata pelajaran fikih ya. Nah, ini hasil sosialisasinya kemarin. Jadi ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk PPG tahun ini dibanding dengan PPG tahun yang sebelumnya ya. Pertama itu portofolio itu ditiadakan ya. Kalau dulu kan harus ngupload macam-macam ya, kayak sertifikat dan lain-lain, tulisan dan lain sebagainya, itu sekarang nggak ada. Nah, ini keuntungannya ya. Jadi agak mudah ya sekarang untuk ujian PPG atau tes PPG yang sekarang ya. Kemudian materi ujian tulisnya itu terdiri dari pilihan ganda dan uraian studi kasus reflektif. Nah, ini untuk materi ujian tulisnya itu nanti ada dua modelnya. Pilihan gandanya itu nanti dikasih waktu sampai 120 menit ya untuk pilihan gandanya. Kemudian untuk uraian, nah ini isinya nanti studi kasus reflektif ya. Nanti kita coba lihat contohnya ya, seperti apa sih studi kasus reflektif itu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian untuk soal pilihan ganda itu terdiri dari SJT dan PCK gitu ya. Kalau SJT itu situational judgment test, kemudian kalau PCK itu adalah pedagogic content knowledge. Nah, penjelasannya ada di sini ya. Penjelasannya SJT itu dirancang untuk menilai bagaimana kandidat akan bereaksi dalam situasi hipotesis berdasarkan skenario berbasis pekerjaan sebagai guru di kehidupan nyata. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu nanti sahabat-sahabat guru ya, dia ini berbasis pengalaman gitu ya, yang sudah pernah kita laksanakan di sekolah gitu ya, profesi kita sebagai guru selama ini. Bagaimana sih kita menghadapi dalam situasi yang nanti akan digambarkan di dalam soal. Katakanlah kalau misalnya siswanya sangat multikultural misalnya, atau sangat beragam kemampuannya, bagaimana cara melakukan pembelajaran di situ. Nah, ini di pilihan ganda loh, ini di SJT ini ya, pilihan ganda. Nanti akan ada muncul beberapa pilihan gitu ya, ABCD, dan di situ kita memilih yang paling tepat gitu ya. Jadi soal-soal di di PPG ini kan biasanya agak mengecoh gitu ya, karena hampir jawaban-jawaban itu mirip-mirip gitu ya. Tapi kita harus betul-betul jeli melihat seperti kemarin yang saya ulas itu kata kunci ya, kata kunci di soal, kata kunci di deskripsi, dan kata kunci yang ada di jawaban ya. Jadi kalau sudah kita tahu kata kuncinya, insya Allah itu bisa ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan ini mengharuskan peserta untuk menggunakan keahlian dan pengalaman yang telah mereka dapatkan di posisi sebelumnya dan mempraktikkannya untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk skenario tersebut. Ya, ini sama aja ya. Nanti pokoknya seputar ini gitu. Kemudian jawaban kandidat atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu menjelaskan potensi performasi mungkin ya kerja mereka. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya performan kerja kita itu lebih baik gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu seputar itu. Kemudian butir situational judgment test dapat sangat bervariasi dalam konteks dan detailnya tergantung pada kompetensi yang ingin diuji. Nah, itu kan nanti ada kompetensi pedagogiknya, ada kompetensi pembelajarannya ya, evaluasi dan lain sebagainya. Itu pokoknya di yang semua yang ada di modul itu nanti itu akan diacak gitu, dan
kita akan mendapatkan soal masing-masing itu tidak akan sama ya, masing-masing peserta itu, karena akan diacak ya. Karena ini yang bekerja ini adalah aplikasi ya, mesin ya. Kemudian berikutnya hal yang sama adalah adanya skenario dengan struktur yang baik, mencukupi serta logistik untuk memperkenalkan kompleksitas dalam membuat keputusan. Ini juga nanti agak apa ya, agak-agak mengecoh juga jawaban-jawaban yang akan kita diberikan. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan dan deskripsinya gitu. Jadi dipastikan itu, makanya waktunya itu cukup lama ya teman-teman ya. Jadi cukup lama, 120 menit itu berarti ini 2 jam ya. 2 jam waktu untuk menjawab soal-soal pilihan ganda ini. Kemudian uji tertulis SCR komprehensif. Nah, ini beberapa kompetensi yang akan nanti dijadikan dalam soal gitu ya, yang akan kemudian masuk di urian studi reflektifnya ya. Jadi studi reflektifnya ini nanti akan bentuknya itu soalnya itu IC ya, IC. Di situ akan mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, pedagogik, profesional gitu ya. Begitu juga yang di yang di PCK-nya itu ya, di pilihan gandanya itu sama ya. Kemudian jumlah soal itu nanti ya, jumlah soalnya itu adalah untuk SJT itu ada 10 butir, untuk PCK-nya itu ada 50 butir. Jadi ada 60 ya, ada 60 soal itu ya. Ada 60 soal. Nah, nanti waktunya itu untuk yang pilihan ganda itu 120, kemudian yang pertanyaan IC itu waktunya 30 menit ya. Nah, ini penilaian untuk tahun ini sahabat-sahabat. Jadi ini penting juga kita tahu ya proses penilaiannya. Jadi dari UKIN itu kita diminta membuat RPP, kemudian video ya, RPP sama video. Ini yang paling penting, ini yang dua ini ya. Nah, kemudian yang uji tertulis ini nanti ada SJT studi 10, PCK 50, kemudian studi reflektif ya. Nah, studi reflektif ini berupa pertanyaan yang juga nanti akan beda-beda. Kita nggak tahu ada berapa pertanyaan ya. Mudah-mudahan hanya satu ya masing-masing orang ya. Kita nggak tahu, tapi waktunya cukup lama. Saya kira mungkin kita akan dikasih beberapa pertanyaan kayaknya ya. Nah, untuk yang UKIN ini kita diwajibkan untuk membuat RPP. Jadi RPP-nya itu harus lengkap ya. Seperti RPP yang sudah lah ya. Kalau pakai kurikulum Merdeka berarti kita pakai modul gitu. Kalau kita pakai sebelumnya berarti RPP itu. Nah, RPP inilah yang nanti akan dipraktikkan di dalam pembuatan video ya. Pembuatan video yang ini nanti akan diupload tanggal 19 ini, dua-duanya ya. Dua-duanya akan diupload tanggal 19. Cuman teman-teman sudah bisa garap sekarang, misalnya kayak video itu sudah bisa ngerekam lah ya, rekam, edit, bisa diupload juga langsung di YouTube misalnya atau di Google Drive ya. Setelah diupload nanti kan linknya tinggal diambil saja ketika kita diminta di LMS itu. Begitu juga dengan RPP-nya ya. Oke, kemudian untuk studi kasus reflektif. Nah, ini studi kasus reflektifnya itu terdiri dari beberapa item ya. Pertama yang diminta itu nanti adalah masalah yang pernah dihadapi ya. Jadi kita akan diminta untuk menceritakan apa masalah yang pernah kita hadapi di sekolah saat kita melakukan pembelajaran itu. Katakanlah misalnya masalah yang kita hadapi adalah media ya. Medianya ternyata nggak ada medianya. Nah, baru kemudian kita bagaimana menanggapi atau mencari solusi
dan keberhasilan solusi. Jadi kita cariin solusi kalau misalnya anak-anak kita itu, anak-anak didik kita itu nggak bisa pakai komputer. Nah, apa media lain yang bisa kita jadikan solusi gitu. Kemudian yang ketiga itu kita diminta nanti akan menguraikan apa hikmah yang dapat kita ambil ya dari dari masalah yang pernah kita hadapi itu. Oke, itu teman-teman ya. Nah ini dia nih rencana studi kasus untuk reflektif 2025 itu ada 4 konteks ya. Pertama itu masalah media seperti tadi itu, misalnya kita masalah dalam proses mengajar itu yang jadi kendalanya itu adalah media misalnya. Maka kita uraikan saja media kita kurang atau enggak efektif atau ingin kita melakukan perubahan gitu ya. Dan nanti tinggal dimasukkan saja di sini masalahnya apa, bagaimana menanganinya. Oh, solusi saya gini 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 gini. Ya, misalnya karena nggak bisa pakai komputer gitu, karena listrik mungkin nggak ada di situ. Ya udah pakai kertas misalnya ya. Jadi medianya gitu. Nah, kemudian hikmah yang dapat diambil tinggal dieksplorasi aja ya. Nah, kemudian masalah LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, ini juga sama. Mungkin lembar kerja peserta didik pernah kita ada masalah sama. Konstruksinya seperti ini, masalah yang pernah dihadapi, bagaimana menangani, mencari solusi dan keberhasilannya. Bagaimana keberhasilannya gitu, kemudian hikmah yang dapat diambil. Begitu juga masalah strategi pembelajaran ya, dan masalah evaluasi atau penilaian gitu ya. Nah, kemudian ini dia nih, studi kasus reflektif untuk konteks media. Nah, ini contohnya ya. Untuk yang masalah media itu, jadi nanti akan ada kategori nilai nih ya. 1, 2 kurang sekali, 3, 4, 5 kurang, 6, 7, 8 baik gitu ya, 9, 10 baik sekali. Nah, kita usahakan kita akan di baik sekali inilah ya. Nilai kita usahakan 9, 10 ya. Apa kriterianya yang 9, 10 ini? Yang pertama, sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata terkait pengembangan atau penggunaan media pembelajaran yang pernah dihadapi. Jadi itu tadi ya, pernah kita hadapi secara real gitu. Itu adalah pengalaman pribadi kita. Kemudian kondisi yang diharapkan ya, kita misalnya kita contohkan tadi media itu tadi ya. Kita kondisi yang ingin kita harapkan siswa kita yang satu kelas itu jumlahnya misalnya 25 orang itu semua bisa menonton video di YouTube misalnya. Tapi kendalanya HP atau perangkat yang ada di situ atau jaringan kita sangat lemah misalnya. Nggak bisa ngakses YouTube misalnya di situ tuh. Nah, sehingga harapan kita ini ya, harapan dalam proses pembelajaran ini yang kita harapkan itu tidak berhasil ya, ada masalah gitu ya. Tadi kita kembali ke apa masalahnya, kemudian apa yang kita harapkan gitu. Nah, kemudian kondisinya seperti tadi itu, nggak ada sinyal misalnya, dan gap. Nah, gap ini katakanlah gapnya itu sinyal gitu ya, sinyal yang lemah sekali karena di situ nggak ada nggak ada tower internet misalnya ya, seperti itulah ya. Maka itu termasuk gap. Jadi tiga ini kriteria penilaiannya ya, kondisi yang diharapkan seharusnya, kemudian kondisi yang terjadi, dan gap yang terjadi. Jadi oke, ada medianya HP gitu ya, tapi sinyal yang nggak ada. Nah, ini gap ini. Kemudian upaya penyelesaian mencakup 3 aspek. Praktis dapat digunakan ya. Praktis dapat digunakan ini mendapatkan nilai ini yang deskripsi. Ini operasionalnya ya. Deskripsi masalah atau kasus nyata. Karakteristik siswa, karakteristik materi, kesulitan belajar siswa, ketersediaan fasilitas pendukung, ketersediaan waktu atau kondisi lingkungan, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dipilih gitu ya. Misalnya karakteristik siswa kita di situ ya, mereka rata-rata
kaya misalnya ke sekolah itu diantar pakai oleh orang tuanya itu pakai mobil gitu. Rata-rata dia punya HP. Nah, ini bisa kita upayakan gimana caranya supaya ini bisa efektif gitu. Pembelajaran itu bisa efektif. Nah, termasuk juga misalnya materi, kesulitan belajar siswa, ada kendala misalnya kesulitan belajar siswa dalam materi apa misalnya sholat jenazah misalnya. Oh, ternyata sudah kita pakai strategi ini, sudah kita pakai strategi ini belum juga berhasil, maka kita cari strategi yang baru, solusinya kayak gimana supaya dia bisa menemukan ya, bisa kita hadapi kondisi itu. Begitu juga ketersediaan waktu mungkin ya atau kondisi lingkungan. Mungkin di situ kita mau ajak anak-anak apa namanya praktek sholat jenazah gitu ya nggak ada tempat karena mungkin kondisinya di tengah hutan misalnya gitulah ya. Ya tapi nggak mungkin lah begitu. Kemudian yang kedua nih contoh operasionalnya deskripsi upaya pengembangan atau penggunaan media pembelajaran meliputi 3 aspek esensial. Praktis ya dapat digunakan sesuai dan rasional dengan masalah yang dihadapi serta relevan dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Ya kalau misalnya pembelajaran kayak saya ya pembelajaran fikih misalnya saya menggunakan misalnya media ajar saya itu apa namanya boneka-bonekaan sebagai mayitnya itu misalnya. Ini bisa digunakan kan secara rasional bisa digunakan. Tetapi masalahnya itu ketika dalam proses misalnya mengurus mayit tahjizul mayit ini eh, bonekanya itu nggak mirip banget dengan manusia. Gimana cara solusinya gitu, cara menghadapinya. Kemudian serta relevan dengan strategi pembelajaran yang digunakan dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini juga konteks yang lain ini, konteks media juga. Deskripsi dari hasil penggunaan media pembelajaran mencakup bentuk keberhasilan yang jelas, bukti pendukung atau perubahan yang terjadi yang sangat jelas dan dapat diverifikasi serta masuk akal dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kriteria penilaiannya bentuk keberhasilannya, penggunaan media pembelajaran, bukti pendukung atau perubahan yang terjadi sangat jelas, sangat masuk akal dan sesuai. Nanti teman-teman bisa baca ini ya. Nanti saya ini ya share ya. Nah ini kemudian untuk masalah LKPD, deskripsi masalah atau kasus nyata, capaian tujuan pembelajaran, karakteristik siswa sama seperti tadi sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengembangkan LKPD. Deskripsi, nah ini penilaiannya dulu. Kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi, adanya gap sehingga disusun LKPD tertentu. Kemudian ini juga nih sama ya, operasionalnya sama. Ya, sama semua sih ya. Oke, itu yang LKPD dan masalah media ya, hanya 2. Itu tadi ada 4 ya, ada 4 indikasi ini kan, ada 4 konteks ya. Yang ini enggak ada contohnya di sini. Oke. Lanjut. Nah, ini beberapa kecurangan yang jangan sampai terjadi ya. Mulai dari apa namanya diganti nih laki, ada orang diganti gitu peserta ujiannya itu ya. Jangan sampai kayak gini ya teman-teman ya. Kemudian ini juga nih ada pelanggaran. Pelanggaran apa ini? Ya ada orang membantu menjawab kayaknya nih ya. Terus ini ada yang bantu di belakang kamera. Terus ini juga ada ini yang ujian, ini yang bantu gitu. Nah ini juga pakai kode-kode gitu, nggak boleh itu ya. Kemudian ini dia sudah siapkan itu studi kasusnya dia sudah siapkan, terus dia contek gitu. Atau dia pakai penyedia jasa studi kasus itu. Kemudian ini ada kecurangan kasus reflektif juga, ada penyedia jawaban ya. Terus ini juga menyediakan studi kasus di tembok ditempel gitu ya. Ya saya kira itu ya. Insya Allah lah guru-guru Indonesia ini jujur lah. Masa ada yang kayak gini untuk demi lulus PPG ya. Ya itu ya penjelasan kemarin hasil sosialisasi yang kita terima dari apa namanya Win Curup ya. Yang langsung dari Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa PPG 2025 khususnya untuk Kemenak ya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih banyak udah menyaksikan. Nanti
Di video berikutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana contoh soal dari tadi itu ya. Ini SJT, kemudian PCK, dan kemudian juga studi kasus reflektif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.